ini karena sudah disentil-sentil ya. Iya. Karena saya cakur sudah disentil-sentil bahwa ini loh pengalamannya sudah ada. Saya sudah dikasih kode tadi. Kodenya itu di daerah sendiri itu juga banyak. Harus kita mengawal. Artinya apa? Contoh ya, kita beberapa masukan dari teman-teman gitu. Karena peran serta memang dalam rangka inilah yang kemudian kita dengan SAPMA, Satuan Siswa Pelajar Pemuda Pancasila Mahasiswa, kemudian ada juga siswa pelajar. Ini dalam rangka untuk itu tadi. Nah, sementara beberapa saya yakin di beberapa, mungkin di tempat asal Cak Kur, kemudian di Malang juga, di Batu, seperti yang sempat kita ngobrol Mas Wipi ya. Itu bahwa penyelenggara, kemudian elit politik dan sebagainya, ini potensi bahwa norma ini sekarang sudah tidak menjadi lagi pertimbangan. Bahkan kita sepakat yang menjadi pertimbangan harusnya itu memang moral, tapi norma yang sudah moral yang sudah ternormakan yang menjadi kewenangan DKPP, kadang kita juga masuk wilayah-wilayah yang sifatnya itu sumir juga. Lah, contoh kecil saja kalau kita berbicara jangan ke moral dulu. Yang terjadi kita ngambil contoh di Kediri saja, bahwa temuan beberapa teman kemarin Mas Sulfi, Cak, ada semacam kita punya yang namanya teman-teman itu melakukan investigasi. Nah, investigasi itu menemukan bagaimana kita belum sampai ke moral. Kita menemukan bahwa di komisioner KPU kita di sini itu ada juga, walaupun secara norma bagaimana ketika kemudian itu yang namanya pendaftaran, yang namanya calon komisioner itu kan ada salah satu syarat. Salah satu syarat yang menyebutkan bahwa orang yang mau menjadi calon komisioner itu kan terlepas dari ikatan partai politik, bahkan menjadi anggota itu saya kan tidak boleh. Iya. Tetapi hasil investigasi kita itu menemukan bahkan di 2022 ini kita sebut sebagai oknum ya, yang sekarang itu menyebut sebagai komisioner KPU di kabupaten itu kita dapati. Dia jadi yang namanya Bapilu, salah satu partai politik, dan SK-nya kita itu punya 2022. Coba hari ini itu oknum ini sekarang menjabat. Nah ini kira-kira ini Mas Heri ini kan asli ya, putra daerah sini. Ini kira-kira gimana Pak Mas Heri ini? Ini kan sesuatu yang belum kita berbicara tentang etika, belum kita berbicara tentang moral, tapi ini masih berbicara norma yang di situ diatur oleh undang-undang, diatur oleh PKPU dan sebagainya, yang jelas-jelas itu mengendaki tidak sebegitu itu. Artinya ada norma yang mengatur kalau kita berbicara di PKPU itu kan 5 tahun harus berhenti dulu sebelum baru, katakanlah kalau 2022 mengundurkan diri berarti artinya 2027 yang bersangkutan itu boleh mendaftar. Tapi ini 2022 masih SK-nya tercatat, ditetapkan. Ya, itu kejahatan kolektif. Dari kejahatan kolektif ya. Dari KPU RI, KPU Jatim, dan KPU Timsel. Timsel juga. Nah, ini Mas Heri gimana Mas Heri ini? Mas Heri. Ya, baik. Saya yakin Mas Heri tahu lah itu enggak pernah. SK-nya itu sebagai dia itu pengurus, salah satu pengurus di partai di tingkat DPC, kemudian menjadi bagian daripada badan pemenangan pemilunya. Yang bersangkutan ini kan ada 2 di SK itu, dan itu sangat jelas. Dan hari ini dengan keputusan KPU RI, yang bersangkutan ini juga tetap dilantik dan hari ini juga menjabat. Ini kan bahaya, salah satu partai. Jadi kalau terima gaji korupsi dia. Iya, betul. Oh gitu ya. Ini gimana Mas Heri? Nanti kita lanjut dengan korupsinya ini, kira-kira menarik ini. Baik, kalau melihat ketentuan, prasyarat dan kita bicara di secara umum itu RAC, Risk Acceptance Criteria, artinya syarat utama ketentuan pertama yaitu ya mungkin lainnya bisa terpenuhi secara administrasi, Mas Lutfi, Mas Munir. Ya, tetapi di situ kan ada kunci-kunci yang dimana notabene kepentingan-kepentingan politik itu kan harus disingkirkan lebih dulu. Nah, dari syarat itu anggota saja tidak boleh. Kalaupun dia pernah jadi anggota, dulu 2019 itu ada keputusan 5 tahun setelah atau sejak dia mengundurkan diri. Nah, dari sini saat dia mendaftar
tidak memberitahukan persoalan itu, berarti kan dia sudah membuat keterangan palsu dalam permohonan sebagai calon peserta penyelenggara Iya. pemilu. Nah, kalau ini nanti kita bisa buktikan, ya nanti kita berproses ya. Artinya undang-undang itu, peraturan itu kan katanya wajib diuji. Sudah layakkah ini diterapkan atau sudah layakkah ini membawa rasa keadilan dan kebenaran. Nah, dari sini kalau kita lihat 2022, ya kan nanti di partai ini strukturnya setiap partai beda. Ya. Tapi dari apa yang Mas Munir sampaikan, Gus Munir sampaikan itu, kami cek bahwa organ partai yang termaktub di dalam ADART itu secara otomatis dia adalah bagian dari partai politik. Berbeda kalau SAPMA ini kerjasama. Artinya, aku menjadi kerjasama karena ada kepentingan lembaga ormas dengan gerbongnya. Kita bicara gerbong, ini aku ada punya jalur kepentingan untuk progres ekonomi, program atau apa, itu tidak bisa terafiliasi partai politik. Tetapi kalau itu di dalam ADART-nya termaktum badan sayapnya, lembaga-lembaga yang di dalamnya, ya secara otomatis. Itu otomatis ya. Iya. Gitu ya. Lah, Oke. persoalan kadang ada tafsir nih, bahwa anggota partai itu bisa dicek. Harus dicek dulu, mereka harus masuk SIPOL. Yang namanya Lah, sipol itu. Nah, SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Lah, Iya. padahal SIPOL yang dibentuk oleh penyelenggara pemilu ini adalah alat untuk menuju verifikasi partai politik peserta pemilu. Ya. Woi, jumlah sekian harus sekian ribu. Daftar anggotanya harus dimasukkan sistem. Tapi kalau yang tidak dimasukkan, apakah tidak secara otomatis anggota partai? Ya otomatis. Apalagi dilakukan oleh struktur, karena partai itu punya teritorial. Teritorial dari DPP, DPD atau DPW, DPC atau DPD. Kalau di partai lain ada yang DPD, DPC, ada PAC, ada yang namanya ranting. Nah, teritorialnya ini akan menjadi kunci. Kalau mereka memasukkan syarat aja, jumlah kepentingan anggota hanya 1.000 saja, masukkan 1.000. Itu kan alat menuju lolosnya peserta pemilu. Nah, kalau ini kita buktikan, artinya apa? Integritas penyelenggara pemilu yang nggak akan mungkin menghasilkan hasil pemilu yang baik. Iya. Apa yang disampaikan ya, ini kan ada kontemporernya bahwa ada keterangan palsu, pernyataan palsu di dalam permohonan atau saat mendaftar. Resikonya siapa? Tim sel. Ada mensrea itu. Mensreanya, gitu loh. Tim Artinya tim sel. Ya, Iya. kita akan lihat. Kadang kan gini, proses rekrutmen ini kan ada pahaman yang berbeda kan begini. Ada sanggahan masyarakat, Ya. Ya. ada surat terbuka, itu dianggap palang pintu menyelamatkan. Nah, Palang pintunya kayak ini loh, kan kami sudah sampaikan. Surat terbuka, silakan ada sanggahan atau tidak. Loh, kalau kamu Jawabnya menentukan lah. sekarang ya kami proses hari ini. Oh, Karena gitu. barang bukti, alat bukti bisa ditemukan kapan saja. Nah, kalau ditemukan sekarang, berarti kita akan runut proses yang dijalankan. Selama ada mensreanya, semua harus bertanggung jawab. Apalagi kalau sudah terima gaji, tim sel, ya toh, komisioner yang melakukan proses rekrutmen, ya harus kembaliin dong duit negara. Oh, Kok enak, itu loh. Pancasila. 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 Merdeka. Terima kasih. Oke.